Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fiksasi. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Syukria MSc, disusun oleh nama Aminah, NIM 0704182079, kelas Biologi 4 semester 6, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pendahuluan. Pembuatan sediaan merupakan suatu hal yang dapat dikatakan mudah hingga sangat sulit, tergantung dari bagian tubuh yang akan diamati secara mikroskopis. Sediaan yang baik adalah suatu sediaan yang mampu menggambarkan kondisi sel atau jaringan layaknya ketika sel atau jaringan itu masih di dalam tubuh. Sayangnya, ketika sel atau jaringan itu terlepas dari tubuh, baik sengaja atau tidak sengaja, maka sel atau jaringan itu akan mengalami kematian hingga kerusakan. Untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika terlepas dari tubuh, maka perlu dilakukan suatu tindakan yang membuatnya tidak berubah. Tindakan tersebut disebut dengan fiksasi. Teori fiksasi. Menurut definisi, fiksatif mengubah komposisi kimia dan fisik asli dari jaringan. Selain mengubah sifat kimia sel dan jaringan yang digunakan, fiksasi dapat juga menyebabkan perubahan fisik pada komponen seluler dan ekstraseluler. Fiksasi adalah suatu metode untuk mempertahankan komponen-komponen sel atau jaringan agar tidak mengalami perubahan dan tidak mudah rusak. Proses fiksasi ini diharapkan setiap molekul pada jaringan yang hidup tetap berada pada tempatnya dan tidak ada molekul baru yang timbul. Mekanisme kerja dari fiksasi pada dasarnya adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk ketika masih di tubuh. Dengan pemberian cairan fiksasi, maka akan mengubah komposisi jaringan secara kimiawi ataupun secara fisik. Dalam proses fiksasi dan langkah-langkah selanjutnya dalam pembuatan sediaan jaringan tertentu, ada perubahan substansial pada komposisi dan tampilan komponen sel dan jaringan. Dan ini kadangkala proses ini menghasilkan sediaan yang cukup jauh dari keadaan yang ideal. Tujuan fiksasi. 1. Menjaga struktur dan komponen kimiawi. Menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan seperti semula ketika bagian tersebut masih dalam kondisi hidup, sehingga pemeriksaan struktur normal atau patologi dan senyawa histokimia dapat dilanjutkan semaksimal mungkin. 2. Pencegahan kerusakan dan kematian. Untuk mencegah perubahan postmortem seperti autolisis dan pembusukan. 3. Mengeraskan sel dan jaringan. Pengerasan pada dasarnya bukan tujuan utama dari fiksasi ini, namun pengerasan menjadi efek fiksasi yang menguntungkan dari proses ini, sehingga efek pengerasan memungkinkan adanya pemotongan makroskopis yang lebih mudah, khususnya jaringan yang lunak seperti otak, usus, dan lain sebagainya. 4. Pemadatan. Dengan adanya reaksi kimia dari larutan fiksasi, maka komponen di dalam sel atau jaringan mengalami pemadatan cairan dari konsistensi setengah cair atau gel menjadi konsistensi semi padat hingga padat. 5. Optical diferensiasi. Proses fiksasi ternyata tidak hanya sebagai penjaga sel dari kerusakan, namun dampak lain dari larutan fiksasi itu dapat mengubah indeks bias dari berbagai komponen sel dan jaringan sehingga komponen yang terfiksasi dengan baik lebih mudah divisualisasikan. 6. Efek pewarnaan. Pada kasus-kasus tertentu, pemberian larutan fiksasi dapat meningkatkan intensitas dari warna pada sel dan jaringan. Fiksatif tertentu seperti formalin dapat
mengintensifkan karakter pewarnaan jaringan terutama ketika diwarnai dengan hematoksilin. 7. Menempelkan sel. Pada kasus pembuatan sediaan sitologik, larutan fiksasi dapat juga digunakan sebagai faktor merekatkan sel dengan kaca objek. Sel yang difiksasi dapat merekat sempurna ketika difiksasi oleh larutan fiksasi atau dengan fiksasi kering. Fungsi ini digunakan pada apusan sel atau apusan bakteri pada kaca sediaan. Prinsip-prinsip dasar fiksasi. 1. Koagulasi. Koagulasi adalah proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fiksi sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Koagulasi pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang ada di dalam sel atau kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat degrasi yang terus berlangsung. Secara kimiawi, protein di dalam sel diubah secara fungsional maupun struktural. Pengubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara koagulasi dan atau membentuk senyawa aditif baru. Senyawa aditif terbentuk dengan cara ikatan silang antara dua makromolekul yang berbeda, yakni komponen di larutan fiksatif dan protein di dalam sel. Dengan adanya ikatan silang tersebut akan menyebabkan sel tahan terhadap gerakan air dan juga cairan-cairan lainnya yang mempengaruhi sel itu. Dengan adanya koagulasi tersebut, struktur sel menjadi lebih stabil. Prinsip lainnya adalah mengaktifasi enzim yang ada di dalam sel, sehingga aktivitas metabolisme sel tidak terjadi dan menghentikan proses autolisis sel. Secara fisik, mekanisme fiksasi terjadi akibat pori-pori membran sel membesar ketika dimasukkan ke dalam larutan fiksasi. Hal ini terjadi karena sifat sel yang ketika dimasukkan ke dalam larutan fiksasi. Hal ini terjadi karena sifat sel yang hidrofilik. Dengan membesarnya pori-pori membran sel menyebabkan makromolekul memasukkan sel. Dengan membesarnya pori-pori ini pula keuntungan dari fiksasi didapatkan, yaitu mempermudah proses parafinisasi atau sediaan histologik dan pewarnaan menjadi lebih baik. Pada penggunaan metode koagulasi untuk melakukan teknik fiksasi, tidak semua zat dapat atau harus dikoagulasikan. Contohnya, penggunaan asam asetat sebagai komponen utama larutan fiksasi. Asam asetat dapat mengkoagulasikan kromatin namun tidak untuk protein. Metode ini memberikan keuntungan ketika digunakan dalam pembuatan sediaan metode parafinisasi dan pemeriksaan antibodi. 2. Presipitasi. Secara umum, presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Presipitasi protein adalah pengendapan yang terjadi secara intrasel akibat penggumpalan yang parsial. Presipitasi ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat kelarutan protein yang terjadi akibat adanya penambahan senyawa kimia yang berdampak terhadap perubahan senyawa kimia baru. Seperti halnya koagulasi, presipitasi juga terjadi karena faktor kimia dan fisika. Dengan adanya presipitasi protein ini, maka akan menyebabkan berkurangnya tingkat kelarutan suatu protein yang berdampak terhadap kekuatan sel dari kerusakan baik secara internal maupun eksternal. Syarat proses fiksasi yang baik. 1. Fiksasi dilakukan dengan penekanan yang cepat dan sejajar. 2. Fiksasi tidak menyulitkan dan murah biaya. 3. Fiksasi harus
fiksasi harus bisa menghambat pembusukan bakteri dan terjadinya autolisis. 4. Fiksasi harus memberikan perbedaan gambaran mikroskopik yang bagus. 5. Fiksasi tidak boleh menyebabkan iritasi, keracunan, dan korosif. 6. Fiksasi tidak boleh menyebabkan penyusutan, pembengkakan, atau perubahan sel lainnya. 7. Fiksasi harus bisa membuat jaringan menjadi tahan lama. 8. Fiksasi harus mendapatkan izin untuk pengambilan warna dasar sebagai objek pengambilan foto. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. 1. Suhu. Peningkatan suhu dapat juga mempercepat kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksatif dengan sel atau jaringan. Dampak peningkatan suhu pada larutan fiksatif berpotensi meningkatkan laju degenerasi jaringan di area yang tidak sulit untuk dihentikan. Fiksasi yang menggunakan teknik pemanasan disarankan dimulai dari suhu kamar yang ditingkatkan secara perlahan hingga suhu mencapai 45 derajat Celcius. Peningkatan suhu pada larutan fiksatif dapat juga dilakukan dengan suhu yang lebih tinggi sampai 65 derajat Celcius. Namun, perlu diperhatikan jika waktu yang digunakan harus lebih singkat. Fiksasi yang akan dilihat dengan mikroskop elektron lebih baik disimpan pada suhu 0-4 derajat Celcius. 2. Penetrasi larutan. Penetrasi jaringan bergantung pada kemampuan difusi masing-masing fiksatif. Untuk mengatasi ini, jaringan diirisi dengan ketipisan 3-5 mm. Jaringan yang tipis akan lebih mudah dipenetrasi daripada jaringan tebal. Untuk pekerjaan rutin, jaringan dapat dibuat dengan ketebalan hingga 1 cm. Dengan ketebalan ini, diharapkan cairan fiksasi dapat dengan cepat memfiksasi seluruh jaringan. Bila irisannya terlalu tebal, maka permukaan luarnya saja yang berhenti difiksasi, sedangkan bagian tengahnya dapat membusuk sebelum cairan fiksasi sempat merembes atau menginfiltrasi ke sana. Untuk mikroskop elektron, ketebalan irisan jaringan adalah 1 mm. 3. Waktu penetrasi. Waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi bermacam-macam. Di antaranya jenis-jenis larutan fiksatif yang ada dan juga jenis sel yang ada di larutannya. Perhitungan waktu penetrasi larutan fiksatif menjadi pertimbangan dalam mengejar waktu autolisis dari sel atau jaringan yang terdapat di pusat terdalam suatu jaringan tersebut. Waktu penetrasi diharuskan mencapai titik pusat terdalam sebelum proses autolisis berjalan. 4. Dimensi spesimen. Dimensi spesimen merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dan larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan. Selain itu, kita mengetahui bahwa ukuran ketebalan dari kaset jaringan adalah 5 mm. Jaringan diharapkan dapat bergerak bebas di dalam kaset dan tidak ada kontak antara jaringan dan kaset itu sendiri. Ketika jaringan itu menempel dengan kaset, maka proses fiksasi dan pematang jaringan akan menjadi lama karena dimensi spesimen menjadi berkurang. 5. Perubahan volume. Selama fiksasi, volume jaringan biasanya mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh penghambatan respirasi intraseluler, perubahan permeabilitas, dan perubahan transport ion. Fiksasi dengan formalin yang berkepanjangan akan membuat sel menyusut. Volume sel harus dijaga dalam batas normal agar pada saat pengamatan terlihat seperti sel yang hidup. Volume cairan fiksasi 5-10 kali sampel. 6. pH. pH optimal untuk dilakukan fiksasi adalah 6-8. Jika pH di luar rentan nilai tersebut, maka secara garis besar dapat menyebabkan perubahan pada struktur jaringan, menjadi rusak akibat
presipitasi sel. Perubahan pH akan mempengaruhi jumlah ion sehingga akan terjadi peningkatan atau penurunan laju reaksi yang memberikan efek pada pengamatan mikroskopik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi fiksasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.